GMI 4G. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama adik saya yang bernama Jenny Pitasari. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Nah, Jenny udah tahu belum kisah Nabi Yunus? Di sekolah belum diceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Nah, jadi pada kesempatan ini kakak akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Mau tahu kan? Nah, jadi Nabi Yunus itu merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan suatu kaum yang pada saat itu menyembah berhala. Jadi tahu nggak berhala itu apa? Berhala itu patung yang dibuat oleh manusia, kemudian patung itu dijadikan Tuhan. Sedangkan itu merupakan hal yang tidak boleh. Jadi Nabi Yunus tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kaumnya yang bernama kaum Ninawa. Pada saat itu Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat penduduk kaum Ninawa sedang menyembah berhala. Namun pada saat kedatangan Nabi Yunus, kaum Ninawa ini mengolok-olok Nabi Yunus. Mereka mencaci maki Nabi Yunus, menghina Nabi Yunus, hingga akhirnya Nabi Yunus pun mengatakan kepada kaumnya bahwa jika mereka tidak menyembah Allah, maka Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Namun mereka tidak percaya akan perkataan Nabi Yunus, hingga pada saat itu Nabi Yunus pun merasa kecewa. Nabi Yunus marah terhadap kaum Ninawa, hingga akhirnya Nabi Yunus pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kaum Ninawa pada saat itu. Pada saat Nabi Yunus ingin pergi, Allah Subhanahu wa taala pun benar-benar menurunkan azab kepada mereka. Walaupun mereka telah diturunkan azab oleh kaumnya, Nabi Yunus tetap memutuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya. Pada saat itu kaumnya sedang mendapatkan azab, namun Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Hingga padahal pada saat itu Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi meninggalkan kaumnya. Namun karena rasa kecewa, rasa marah terhadap kaumnya, hingga akhirnya Nabi Yunus pun tetap pergi meninggalkan kaumnya. Pada saat itu Nabi Yunus memutuskan pergi menggunakan kapal. Pada saat itu dengan melewati lautan. Pada saat mereka di tengah laut, tiba-tiba ada ombak yang sangat besar. Nah, akhirnya para penumpang di kapal tersebut memutuskan untuk melemparkan barang-barang bawaan mereka ke dalam laut agar kapalnya bisa seimbang lagi. Namun semua barang telah dilemparkan ke laut. Namun tetap saja kapal tersebut tetap tidak seimbang, tetap bisa diterjang oleh ombak. Hingga akhirnya para penumpang memutuskan agar salah satu dari mereka pun harus rela melemparkan diri ke laut. Hingga pada saat itu mereka memutuskan untuk mengundi nama mereka. Mereka mencatat nama mereka di kertas, lalu diundi. Hingga akhirnya nama Nabi Yunus yang keluar. Maka pada undian pertama Nabi Yunus yang keluar. Hingga penumpang merasa tidak enak hati karena Nabi Yunus yang dilemparkan, karena mereka menghormati Nabi Yunus. Hingga akhirnya diundi lagi. Namun tetap saja nama Nabi Yunus yang keluar hingga 3 kali diundi. Hingga akhirnya dengan pasrah Nabi Yunus pun melemparkan dirinya ke tengah laut. Pada saat dilemparkan di tengah laut, hingga akhirnya Allah pun menyuruh seekor ikan untuk menelan Nabi Yunus pada saat itu. Menelan Nabi Yunus tapi tanpa melukai Nabi Yunus. Hingga akhirnya Nabi Yunus pun ditelan oleh ikan
dan hidup di dalam perut ikan pada saat itu. Pada saat di dalam perut ikan, Nabi Yunus pun merasa melihat di sekelilingnya itu gelap, tidak ada makanan yang bisa dia makan, hingga Nabi Yunus pun tersadar bahwa ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah meninggalkan kaumnya. Hingga pada saat itu Nabi Yunus pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosanya. Namun ada yang berpendapat bahwa Nabi Yunus di dalam perut ikan itu ada yang mengatakan selama 40 hari. Tapi ada juga yang mengatakan ditelan pada pagi, dikeluarkan pada sore. Dan pada saat Nabi Yunus telah dikeluarkan dari perut ikan tersebut, karena Allah telah menerima taubat dari Nabi Yunus, karena Nabi Yunus telah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah pun mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Pada saat Nabi Yunus keluar dari dalam perut ikan, tubuhnya merasa sakit, perutnya terasa lapar, hingga Allah Subhanahu wa taala pun menumbuhkan sebuah pohon untuk bisa dikonsumsi oleh Nabi Yunus pada saat itu. Pada saat Nabi Yunus telah sehat kembali, Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya dan untuk mengatakan bahwa taubat dari kaum Nabi Yunus pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah cerita dari kakak mengenai kisah Nabi Yunus. Nah, jadi di saat kita tidak menyembah Allah, maka Allah akan membenci kita. Jadi kita harus menyembah Allah. Iya, benar. Jadi kita tidak boleh menyembah selain dari Allah. Nah, sebagai Nabi Yunus pun telah memberikan kita pelajaran bahwa ketika kita diberikan kepercayaan, maka kita harus bertanggung jawab agar Allah tidak menegur kita. Jadi seperti itu ya. Udah jelas kan cerita tentang Nabi Yunus? Nah, itulah cerita dari kakak tentang Nabi Yunus. Jadi semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Di sini ceritanya bermanfaat, memberikan kita pelajaran bahwa kita harus bertanggung jawab jika kita diberikan kepercayaan oleh orang lain.